Ibu, boleh saya berbicara secara personal kepada Mbak Nila? Memang anak saya kenapa, Sus? Tidak apa-apa, Bu. Iya, Bu, nggak apa-apa. Ibu tunggu di luar aja dulu ya. Oh iya, kalau begitu Ibu keluar ya. Iya. Mbak, mau ya melakukan pengobatan terhadap penyakit yang Mbak derita ini? Tapi emangnya nggak kenapa-kenapa, Sus, kalau saya nggak ngasih tahu yang lain? Sebetulnya tidak apa-apa, akan tetapi Mbak perlu memerlukan satu orang sebagai pengawas untuk Mbak minum obat selama di rumah nanti. Sebelumnya Mbak perlu menandatangani surat ini terlebih dahulu. Iya, baik, Sus. Kenapa aku jadi kurus? Ini apa lagi obatnya banyak banget? Ibu! Kenapa kamu nangis, Nak? Ibu, aku kena penyakit menular. Kenapa? Aku kena HIV. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Aku baru tahu, Ibu. Ibu, ayo kita ke rumah sakit buat periksa lebih lanjut. Ya udah, takut, Ibu. Siang Mbak Nila, ada yang perlu saya bantu? Siang, Sus. Saya sudah menceritakannya kepada ibu saya, dan saya ingin ibu saya menjadi satu-satunya pengawas minum obat. Baik Ibu, apakah Ibu sudah mengetahui tentang penyakit yang diderita oleh Mbak Nila sebelumnya? Sudah, Sus. Tapi langkah selanjutnya apa yang harus saya lakukan? Baik, dalam kasus ini diperlukan adanya pengawas minum obat yang bertujuan untuk mengawasi konsumsi obat yang akan dikonsumsi oleh Mbak Nila. Karena jika konsumsinya nanti tidak teratur, maka pengobatannya pun akan sia-sia dan tentunya akan dimulai lagi dari awal. Nah, karena Ibu sudah bertanggung jawab sebagai pengawas minum obat dan sudah dipercaya oleh Mbak Nila, maka Ibu bisa menjadi pengawas minum obat dari Mbak Nila dan Mbak Nila memutuskan untuk menutup identitas ini dari yang lainnya. Iya, terima kasih, Sus. Aduh. Jen, tahu gak? Katanya anaknya si Ibu Hasna itu tuh, si Nila itu, yang katanya dia lagi sakit ya? Lah, baru tahu si Nila itu, ya ampun. Kemarin baru aja nih aku jenguk dia, wajahnya itu pucat, Jeng. Terus kayak tubuhnya tuh, kurus gitu, Jeng. Kayak penyakit apa ya? Kamu tahu gak penyakit itu loh, Jeng? Penyakit yang menular itu, yang bahaya, yang HIV itu loh, Jeng. Ya Allah, dia suka seks bebas gitu kan? Iya, ada apa ini? Kasih tahu, Jeng, kasih tahu. Bu Rete gak tahu sih, kemarin saya itu jengukin itu loh anaknya Bu Hasna, si Nila. Itu tuh kayak punya penyakit kelamin gitu loh, Jeng. Menular. Enggak, itu, Jeng. Udah gini aja Ibu. Gimana kalau besok kita jenguk aja tuh si Nila, kita lihat kan sekalian si Ibu Hasna kan jarang PKK ya akhir-akhir ini, gimana tuh? Kelamaan aja, mending sore sekarang aja biar dibuktiin nih sama Bu Reta. Gak percaya sih, kemarin saya lihat pakai mata kepala saya sendiri. Ya udah, ayo sekarang kita pulang, kita siap-siap, terus kita berangkat deh. Udah, ayo. Iya. Yuk, kalau gak percaya kita buktiin, Bu Rete pasti nih. Emang gak percaya? Tanyain. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Begini Ibu, datangan kami kemari katanya Mbak Nila lagi sakit, kami hendak menjenguk. Iya, Ibu, gak apa-apa. Anak saya gak kenapa-napa kok, Bu. Kenapa Ibu rame-rame kesini? Sakit apa Mbak Nila Bu? Jangan Gak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, mana nih Mbak Nilanya? Katanya kalau nggak apa-apa, kan kita mau ngejenguk Mbak Nila, loh, bukan jenguk Hasna. Bentar ya, saya panggilin dulu. Iya. Dok. Dok. Iya, ada apa? Mbak Nila lucu sekali kamu. Gak dirawat aja apa? Iya Mbak Nila, kalau misalnya masih pucat belum fit, dirawat dulu aja. Iya, Ibu, saya sehat. Saya nggak perlu dirawat. Sebelumnya saya ucapin terima kasih ya, Bu, karena sudah menjenguk saya. Jangan-jangan itu ya, Bu. Kenapa? Penyakit yang menular itu Iya, ya, yang rame itu. Enggak, Ibu. Anak saya cuma Hati-hati ya. biasa. Itu kan wabah loh, jangan makan menularkan. Ibu, Ini gimana? boleh.
bersosialisasi di sini. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga telah memberikan kesempatan pada daerah kami untuk jadikan sasaran sosialisasi ibu-ibu. Ya baik, jadi kita mulai ya Bu untuk sosialisasinya. Iya, silakan. Ya, selamat siang Ibu-Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengetahui tentang HIV/AIDS dan bagaimana gejalanya? Itu kan penyakit menular itu kan, Bu. Penyakit itulah anak-anak nakal itu kan. Iya, penyakit HIV/AIDS ini merupakan penyakit menular, tapi Ibu tidak perlu khawatir karena penularannya pun tidak semudah itu. Nah, cara penularannya biasanya bisa melalui jarum suntik, kemudian donor darah, transfusi donor, seperti itu. Nah, untuk stigma penyakit anak nakal ini sebetulnya mereka, para pengidap HIV/AIDS ini bisa menjadi korban, Ibu. Jadi mereka bisa mendapatkan penyakit ini karena tertular dari orang lain, bisa karena hubungan seks, kemudian transfusi darah, seperti itu. Jadi tentunya stigma ini pun tergantung orangnya, bisa jadi ia merupakan korban, bisa jadi ia merupakan yang menjadi penularan, seperti itu. Nah, kemudian gejalanya ini biasanya pada awal-awal penderita tidak terlalu terlihat. Biasanya yang sering muncul seperti kelemahan, demam, batuk, sakit tenggorokan, kemudian terlihat kurus ya, berat badannya mulai turun secara drastis, kemudian pucat, seperti itu. Nah, biasanya akan berparah ketika ia sudah memiliki penyakit penyerta penyakit sebelumnya seperti hipertensi maupun diabetes. Untuk HIV/AIDS ini pengobatannya dilakukan secara bertahap dan dilakukan selama seumur hidup, seperti itu. Ih, gejalanya mirip itu ya si Mbak Nila itu ya. Bukan benar benar jalan-jalan. Mbak Nila tuh HIV, kita harus jauh-jauh. Itu wabah bisa menular. Maaf Ibu, saya punya pesan untuk ibu-ibu semua. Jadi kita sebagai masyarakat punya peran penting terhadap orang yang punya penyakit HIV/AIDS. Nah, kita itu harus memotivasi mereka untuk terus meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi jangan memberi label yang kurang baik ya ibu-ibu. Kamu yang mulai. Sekali yang dikatakan oleh Ibu Fafa. Nah, penyakit ini, mereka yang menderita penyakit ini kan tidak bisa disembuhkan karena belum ada obatnya. Mereka yang menderita penyakit ini perlu melakukan pengobatan selama seumur hidup. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai mereka ya yang perlu mendukung mereka untuk melakukan pengobatan selama seumur hidup dengan memberikan stigma yang positif, berikan motivasi agar mereka terus melakukan pengobatan, seperti itu. Tobat yuk, kasihan juga sih, tapi ya gimana kalau nular sama kita apa ya? Kamu aja duluan. Kamu tobat juga. Ya, baik Ibu-ibu, mungkin cukup dari saya. Mungkin nanti jika Ibu ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan langsung, tidak apa-apa. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bu. Ada beberapa hal yang perlu kita luruskan di sini, bahwa munculnya stigma yang buruk terhadap mereka, orang dengan HIV/AIDS, akan memberikan dampak yang buruk bagi mereka. Jangan sampai stigma yang buruk terhadap mereka akan mempengaruhi kondisi kesehatan mereka. Tentunya hal ini akan sangat disayangkan, bukan? Seluruh elemen masyarakat berhak untuk berperan dalam ikut menanggulangi adanya HIV/AIDS ini, dengan memberikan stigma yang positif terhadap mereka. Beberapa elemen masyarakat tersebut bisa termasuk dalam kepala desa, lurah, ketua RW, ibu PKK, bahkan sampai karang taruna. Lurah, kepala desa ataupun ketua RW dapat melakukan pengklasifikasian data bagi mereka orang dengan HIV/AIDS yang mengalami masalah ataupun adanya permasalahan munculnya penyalahgunaan narkoba. Lurah ataupun kepala desa ini dapat berperan aktif dalam pengklasifikasian data tersebut untuk menanggulangi adanya penyalahgunaan, serta mencegah adanya diskriminasi terhadap mereka, orang dengan HIV/AIDS. Ibu PKK dapat berpartisipasi aktif juga untuk melakukan sosialisasi dalam penanggulangan HIV/AIDS dengan cara membina kader desa Wisma untuk melakukan penanggulangan HIV/AIDS ini, serta untuk mencegah terjadi stigma yang buruk terhadap mereka, orang dengan HIV/AIDS. Kemudian pemuka agama dapat membantu ataupun berpartisipasi aktif dalam sosialisasi penanggulangan HIV/AIDS ketika mereka sedang melakukan ceramah, baik di masjid, gereja, kuil, kelenteng. Tokoh agama akan sangat berperan aktif ketika mereka melakukan kegiatan ceramah mengenai penanggulangan HIV/AIDS saat kegiatan keagamaan. Kemudian Karang Taruna ini dapat melakukan membina para remaja-remaja di daerah sekitar untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif.
kemudian dari tokoh masyarakat seperti tokoh adat ini juga dapat berpartisipasi aktif untuk mensosialisasikan penanggulangan HIV/AIDS dan mencegah terjadinya stigma yang buruk terhadap mereka orang dengan HIV.